Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan presentasi mengenai perawatan dan kalibrasi neraca analitik. Presentasi ini akan dilakukan secara online, jadi semoga teman-teman semua dapat memahami materinya. Kami dari kelompok 3 izin memperkenalkan anggota-anggotanya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Sarah Tazkira. Yang kedua ada Muhammad Eriko Aziz Arifin. Yang ketiga ada Ola Nafinasani. Yang keempat ada Evi Indri Astuti. Yang kelima ada Siti Nur Hasanah. Yang keenam ada Retno Dia Sopi Zaliana. Dan yang terakhir ada Tazkia Okta Khairunisa. Berikut ada daftar isinya. Yang pertama itu tujuan, alat, dan bahan. Yang kedua ada prosedur kerja. Yang ketiga ada analisis data dan pembahasan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Tujuan praktikum kalibrasi neraca adalah merawat dan melakukan kalibrasi neraca analitik, meliputi indikasi kesalahan, keterulangan atau repeatabilitas, anomali, dan ketidakpastian baku neraca. Alat dan bahan yang digunakan pada kalibrasi neraca adalah yang pertama itu alat, yaitu neraca analitik digital, kaos tangan, dan juga hygrometer. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu anak timbangan standar. Berikutnya yaitu prosedur. Prosedur yang pertama yaitu persiapan kalibrasi alat. Mula-mula, papan neraca dibersihkan menggunakan sikat, kemudian sarung tangan digunakan sebelum melakukan pengecekan. Prosedur yang kedua yaitu pembacaan akurasi dan presisi neraca. Neraca diatur hingga menunjukkan angka 0, kemudian anak timbang ditimbang dan dilakukan di atas neraca, dan angka yang muncul dibaca pada neraca. Langkah selanjutnya diulangi sampai 10 kali tanpa mengatur posisi angka-angka 0 pada neraca. Kemudian, nilai rata-rata pengukuran 10 kali pengulangan dihitung dan ditentukan akurasinya. Hal yang sama dilakukan untuk anak timbang pada skala 100 gram. Prosedur yang ketiga yaitu penentuan linearitas. Mula-mula, neraca diatur hingga menunjukkan angka 0, kemudian anak timbang 10 gram diambil dan diletakkan di atas neraca. Angka yang muncul dibaca dan dicatat hasilnya. Lalu, langkah sebelumnya dilakukan dan diulangi sebanyak 8 kali, kemudian dihitung rata-ratanya. Hal yang sama dilakukan untuk skala 20 hingga skala 200 gram pada nilai korelasi yang ditentukan. Pembacaan akurasi dan presisi neraca. Yang pertama, neraca diatur hingga menunjukkan angka 0, lalu anak timbangan diambil dengan skala 10, 20, 50, 100, dan 200 gram. Yang kedua, anak timbangan diletakkan di atas neraca dan angka yang muncul pada neraca dibaca. Yang ketiga, langkah nomor 2 diulangi hingga 10 kali tanpa mengatur posisi angka 0 pada neraca. Rata-rata pengukuran dihitung 10 kali. Yang keempat, pengulangan dan akurasinya ditentukan. Lakukan hal sama untuk anak timbang 20, 50, 100, dan 200 gram. Analisis data dan pembahasan. Data berdasarkan pengamatan 3 kelompok kecil meliputi yang pertama data pengamatan, kedua analisis data, dan terakhir adalah pembahasan. Baik, selanjutnya adalah data pengamatan dan analisis data. Nah, yang pertama ini berasal dari kelompok 3.1a. Nah, untuk yang pertama adalah data pembacaan akurasi dan presisi. Di sini menggunakan dua anak timbang yaitu 20 gram dan 50 gram. Nah, untuk pengamatannya ini dilakukan dengan 10 kali pengulangan. Berikut adalah hasilnya. Selanjutnya yaitu data pengamatan untuk penentuan linearitas. Pada penentuan linearitas, terdapat 5 anak timbang, yaitu 10, 20, 50, 100, dan 200. Pengamatan ini dilakukan dengan pembacaan 3 kali. Berikut adalah hasilnya. Selanjutnya yaitu analisis data. Ada 2 metode, yang pertama metode USP 41 dan metode OIMLR 111. Selanjutnya, akurasi pada kalibrasi neraca dapat dilihat dari nilai koreksi pengukuran. Nah, pada praktikum ini, anak timbang 20 gram dapat dikatakan baik, karena nilai rata-rata yang didapat tidak melebihi batas akurasi. Namun, pada anak timbang 50 gram dikatakan tidak baik,
karena rata-rata yang didapat melebihi batas akurasi, sehingga perlu adanya pengulangan kalibrasi. Selanjutnya, nilai presisi dihitung dengan menggunakan nilai standar deviasi. Presisi neraca dikatakan baik jika nilai standar deviasi lebih kecil daripada batas koreksi pada praktikum perawatan dan kalibrasi neraca. Selanjutnya yaitu linearitas. Pada linearitas diperoleh nilai R sama dengan 1, yang artinya linearitas sangatlah baik. Selain itu dilakukan perhitungan linearity error berdasarkan nilai X, Y per X dengan syarat keberterimaan yang baik jika SY per X kurang dari nilai linearity error pada hasil pengujian perawatan dan kalibrasi neraca. Baik, metode analisis selanjutnya adalah metode OIMLR 111. Nah, metode ini merupakan standar acuan dalam hal pengukuran dan kalibrasi massa dengan mengklasifikasikan anak timbang sesuai peruntukannya. Nah, secara umum terdapat 3 klasifikasi yaitu kelas M atau sedang, kelas F atau baik, dan kelas E atau extra fine. Nah, anak timbang yang digunakan di laboratorium harus memakai minimal kelas F2. Nah, pada pengujian ini dilakukan dengan menghitung nilai error of indication atau indikasi kesalahan, repeatability atau keterulangan, dan eccentricity atau anomali. Pada indikasi kesalahan dikatakan baik jika indikasi kesalahan kurang dari MPa balance. Pada praktik diperoleh nilai EI sebesar 5,62 mg dengan MPa balance pada anak timbang 20 gram yaitu 0,08. Hasil yang diperoleh tidak baik. Nah, kemudian pada anak timbang 50 gram diperoleh nilai EI sebesar 74,50 mg dengan MPa balance 0,10 mg. Maka hasil yang diperoleh tidak baik. Karena kedua nilai EI tersebut melebihi dari MPa balance sebesar 0,08 untuk anak timbang 20 dan 0,10 untuk anak timbang 50 gram. Selanjutnya, untuk nilai repeatability error atau ER digunakan nilai standar deviasi pengukuran. Nilai ER dikatakan baik jika kurang dari MPa balance. Pada praktik, anak timbang 20 gram mempunyai nilai SD 0,2616 mg dengan nilai MPa balance 0,08, maka hasil yang diperoleh tidak baik. Dan pada anak timbang 50 gram, nilai SD sebesar 0,1595 mg dengan nilai MPa balance 0,10. Nah, maka hasilnya tidak baik karena nilai SD lebih besar dari MPa balance. Kemudian untuk nilai eccentricity error diukur dari nilai estimasi ketidakpastian dari nilai standar deviasi sebelumnya. Nah, berdasarkan pengukuran diperoleh pada anak timbang 20 gram diperoleh eccentricity error sebesar 5,79 dengan MPa balance 0,08 dan pada anak timbang 50 gram dengan nilai eccentricity error 74,60 dan MPa balance 0,10. Nah, ini merupakan hasil yang tidak baik karena nilai eccentricity error lebih besar daripada MPa balance. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi kalibrasi neraca seperti percepatan gravitasi, suhu, kelembapan udara, arus udara, listrik statis, getaran, gesekan, dan angin. Kemudian untuk perawatannya, letakkan neraca analitik jangan pada tempat tersorot langsung pada AC. Kemudian jaga keseimbangan neraca dengan meletakkan pada meja yang kokoh. Siapkan pembersih seperti kuah sedekat meja. Berhati-hati dalam menggunakannya. Menggunakan sarung tangan saat meletakkan anak timbang dan selalu kalibrasi secara berkala. Yang selanjutnya, data pengamatan dan analisis data kelompok 3.2.
Yang selanjutnya yaitu data nilai koreksi pada data pengamatan kelompok 3.2. Yang pertama yaitu pada anak timbang 100 gram, pada pengulangan sebanyak 10 kali didapatkan rata-rata sebesar 0,0875 gram dan batas akurasi sebesar 0,1. Dan dapat disimpulkan bahwa hasil koreksi pengukuran yang kurang dari batas akurasi dapat dikatakan yaitu baik. Kemudian, pada anak timbang 200 gram didapatkan rata-rata sebesar 0,1183 gram dan batas akurasi sebesar 0,2. Dan dapat disimpulkan bahwa hasil koreksi pengukuran yang kurang dari batas akurasi dapat dinyatakan baik. Nilai pada sertifikat OHAUS PAZI. Anak timbang 100 0,1 mg, 0,001 gram. Kemudian pada anak timbang 200 0,1 mg dan 0,001. Dapat disimpulkan koreksi pengukuran lebih besar dari sama dengan nilai sertifikatnya. Yang selanjutnya yaitu presisi untuk anak timbang 100 dengan nilai SD 0,00016 dengan batas presisi 0,1 gram. Kemudian nilai pada sertifikat OHAUS-nya dalam miligram 0,1, dalam gram 0,001. Kemudian untuk anak timbang 200 dengan nilai SD 0,00024 dengan batas presisi 0,2 gram dan nilai pada sertifikat OHAUS 0,1 dalam miligram dan gram 0,001. Kesimpulannya yaitu standar deviasi kurang dari batas presisi, maka tidak perlu dilakukan kalibrasi ulang. Yang selanjutnya yaitu linearitas pada data pengamatan kelompok 3.2. Yang pertama yaitu pada anak timbang 10 didapatkan rata-rata 10,0061, pada anak timbang 20 didapatkan rata-rata 20,0049, pada anak timbang 50 didapatkan rata-rata 49,9963, pada anak timbang 100 didapatkan rata-rata sebesar 99,9124 dan pada anak timbang yang 200 didapatkan nilai rata-rata yaitu 200,1152. Pada kurva linearitas anak timbang didapatkan persamaan yaitu Y sama dengan 1,005X plus 0,0296, kemudian nilai slope sebesar 1,0005, kemudian nilai interceptnya 0,0296, nilai R-nya 1,0000, kemudian R kuadratnya yaitu 1. Data pengamatan dengan metode OIMLR 111 dengan mref 100 gram, kemudian didapatkan rata-rata 87,5 dalam miligram dengan MPI balance dalam miligram 0,16 dengan hasil kalibrasi EI lebih besar sama dengan MPI balance yang dikatakan tidak baik. Yang selanjutnya nilai mref dalam 200 gram, maka didapatkan rata-rata 118,3 mg dengan MPI balance 0,3 mg dengan hasil kalibrasi EI lebih besar sama dengan MPI balance dikatakan tidak baik. Kemudian untuk nilai ER atau reparability error dengan anak timbang 100 dengan nilai SD dalam gram 0,001567 dan miligram 0,1567, MPI balance 0,16 dengan hasil kalibrasi SD kurang dari sama dengan MPI balance maka dikatakan baik. Dan pada anak timbang 200 gram dengan nilai SD 0,002366 dalam gram dan dalam miligram 0,2366 dengan MPI balance 0,3 maka hasil kalibrasi SD dikurang dari MPI balance atau dikatakan baik. Yang selanjutnya nilai eccentricity error atau EA dengan anak timbang 100 gram dan EI 87,5 mg, nilai mu dalam gram 0,0005 dan mu dalam miligram 0,04955 mg
dan nilai U dalam miligram 0,09911, EI plus U dalam miligram 87,6, MPa balance 0,16, dan hasilnya EI plus U lebih besar dari MPa balance, maka dikatakan tidak baik. Selanjutnya di anak timbang 200 gram dengan nilai EI 118,3 mg, nilai mu dalam gram 0,00007, dan nilai mu pada miligram 0,07483, dan nilai U 0,14967 mg, EI plus U dalam miligram 118,5, dan nilai MPa balance 0,3, maka didapatkan hasil EI plus U lebih besar dari MPa balance, maka dikatakan tidak baik. Selanjutnya yaitu data pengamatan dan analisis data kelompok 3.3. Yang pertama yaitu tabel 1, pembacaan, akurasi dan presisi neraca. Berdasarkan timbang yaitu 10 dan 20 dengan pengulangan sampai masing-masing 10. Dengan hasil yang pertama yaitu 10,0010, yang kedua 10,0010, yang ketiga 10,0014, yang keempat 10,0006, yang kelima 10,0007, yang keenam 10,0009, yang ketujuh 10,0010, yang kedelapan 10,0009, yang kesembilan 10,0011, yang ke-10 10,0014 dengan rata-rata 10,0010. Dengan anak timbang yang ke-20 yaitu yang pertama dengan hasil 20,006, yang kedua 20,029, 20,0028, yang keempat 20,0029, yang kelima 20,0030, yang keenam 20,0043, yang ketujuh 20,0015, yang kedelapan 20,0013, yang kesembilan 20,0014, yang ke-10 20,0015 dengan hasil rata-rata yaitu 20,0022. Tabel kedua, penentuan linearitas dengan anak timbang 10, 20, 50, 100, dan 200. Dengan hasil pembacaan yang pertama yaitu 10,009, hasil pembacaan kedua 10,009, yang ketiga 10,010 dengan rata-rata 10,009. Dengan anak timbang yang 20 yaitu 20,024, yang kedua 20,024, yang ketiga 20,024 dengan rata-rata 20,024. Nah, timbang 50 49,9961, yang kedua 49,9962, yang ketiga 49,9962 dengan hasil rata-rata 49,9962. Dengan timbangnya 199,9124, yang kedua 99,9124, yang ketiga 99,9123 dengan rata-rata 99,9124. Selanjutnya dan terakhir ada anak timbang 200 dengan yang pertama yaitu 200,1157, yang kedua 200,1152, yang ketiga 200,1147 dengan rata-rata 200,1152. Analisis data yang digunakan pada kalibrasi neraca adalah metode USP strip 41 dan juga metode OIMLR 111. Yang pertama yaitu metode USP 41 untuk akurasi. Metode USP strip 41 untuk akurasi anak timbang 10 gram, di mana untuk pembacaan pengulangan 1 hingga 10 adalah seperti yang tertera pada slide di PowerPoint, dan didapatkan hasil koreksi ya dari absorbensi dalam kurung pembacaan dikurangin anak timbang, dan pada dirata-ratakan yaitu didapatkan hasil senilai 0,0010 gram dan batas akurasi senilai 0,0100 gram. Dan didapatkan kesimpulan koreksi pengukuran kurang dari batas akurasi sehingga didapatkan hasil yang baik. Untuk nilai pada sertifikat OHAUS miligram yaitu didapatkan hasil 0,1 dan untuk gram sebesar 0,0001, dan keterangannya adalah koreksi pengukuran lebih dari sertifikat OHAUS sehingga perlu dilakukan kalibrasi ulang. Hal yang sama untuk anak timbang 20 gram, pembacaan pengulangan 1 hingga 10 seperti yang tertera pada slide di PowerPoint, dan juga untuk koreksi itu didapatkan dari absorbensi pembacaan dikurangin anak timbang dalam 1 gram dan didapatkan hasil rata-rata sebesar 0,0022.
dan batas akurasi yang didapatkan adalah 0,02 gram. Kesimpulan yang didapatkan adalah koreksi pengukuran kurang dari batas akurasi, yang mana hasilnya adalah baik, dan jika dibandingkan dengan sertifikat OHAUS, koreksi pengukuran itu melebihi sertifikat OHAUS sehingga perlu dilakukan pengulangan kalibrasi. Akurasi adalah tingkat kedekatan pengukuran kuantitas terhadap nilai yang sebenarnya. Dari data yang ada, untuk anak timbang 10 dan 20, koreksi pengukuran yang didapatkan itu kurang dari batas akurasi sehingga nilainya baik, dan untuk hasilnya didapat pada anak timbang 10 gram adalah 0,0010 dan untuk anak timbang 20 gram adalah 0,0022. Namun, jika dibandingkan dengan sertifikat OHAUS, hasil koreksi pengukuran itu melebihi sertifikat OHAUS, yang artinya perlu dilakukan pengulangan kalibrasi, baik untuk anak timbang 10 gram maupun 20 gram. Lalu yang kedua ada metode USP Strip 41 untuk presisi. Yang pertama itu anak timbang 10 gram didapatkan hasil standar deviasi senilai 0,0025 gram dan batas presisi senilai 0,01 gram. Didapatkan hasil kesimpulan standar deviasi kurang dari batas presisi, sehingga tidak perlu dilakukan kalibrasi ulang. Namun jika dibandingkan dengan nilai pada sertifikat OHAUS 0,001 gram, standar deviasi melebihi sertifikat OHAUS sehingga perlu dilakukannya kalibrasi ulang. Dan untuk anak timbang 20 gram didapatkan standar deviasi senilai 0,00112 gram dan batas presisi senilai 0,02 gram sehingga didapatkan kesimpulan standar deviasi kurang dari batas presisi sehingga tidak perlu dilakukan kalibrasi ulang. Namun jika dibandingkan pada nilai pada sertifikat OHAUS 0,001 gram, standar deviasi itu melebihi sertifikat OHAUS sehingga perlu dilakukan kalibrasi ulang. Presisi merupakan data yang dihasilkan antar pengulangan pengukuran berdasarkan kedekatan nilainya. Pada data didapatkan hasil standar deviasi 0,0025 gram untuk anak timbang 10 gram dan juga hasil senilai 0,00124 gram untuk anak timbang 20 gram. Keduanya dinyatakan baik dan tidak perlu pengulangan kalibrasi karena nilai SD lebih kecil daripada batas presisi. Sedangkan untuk sertifikat OHAUS untuk anak timbang baik 10 gram maupun 20 gram itu didapatkan hasil yang kurang baik karena nilai standar deviasi melebihi nilai dari sertifikat OHAUS sehingga perlu dilakukannya kalibrasi ulang. Metode USP 41 linearitas dilakukan penimbangan pada anak timbang 10, 20, 50, 100, dan 200 gram. Dilakukan 3 kali penimbangan pada masing-masing anak timbang. Lalu didapatkan juga nilai YI min YI pangkat 2 sebesar 0,0148, nilai SY per X didapatkan sebesar 0,0702 gram, dan dalam miligramnya yaitu sebesar 70,1670 miligram. Didapatkan juga nilai linearitasnya sebesar Y sama dengan 1,0005 X min 0,0327, sehingga nilai slope-nya yaitu 1,0005 dan intercept-nya sebesar min 0,0327. Nilai koefisien korelasinya yaitu 1 dan koefisien determinannya 1. Didapatkan juga nilai linearity error-nya pada pengamatan didapatkan sebesar 70,1670 dan pada sertifikat alat didapatkan nilai sebesar 0,3. Dengan kesimpulan yaitu nilai pengamatan lebih besar dari sertifikat dan keterangannya yaitu perlu adanya kalibrasi ulang. Metode USP 41 EI. Anak timbang yang digunakan yaitu anak timbang 10 gram dan 20 gram. Didapatkan nilai rata-rata error of indication-nya yaitu pada anak timbang 10 sebesar 1 mg dan pada anak timbang 20 sebesar 2,22 mg. Dan didapatkan juga nilai MPE balance-nya di anak timbang 10 gram yaitu sebesar 0,06 mg dan pada anak timbang 20 gram sebesar 0,08 mg. Repeatability error atau ER dengan anak timbang 10 dan 20. Nah, standar deviasi dalam gram yaitu 0,00258199 dan dalam miligram yaitu 0,258198889 dengan MPE balance 0,06 mg. Hasil kalibrasi yaitu ER lebih dari
MPE balance atau setara dengan tidak baik. Dan 20 yaitu standar deviasinya yaitu 0,01124278 dalam gram dan 1,124277546 mg dengan MPM balance yaitu 0,08 mg dengan hasil kalibrasi yaitu ER lebih dari MPE balance atau tidak baik. Eccentricity error atau E dengan anak timbang 10 dan 20 gram dengan hasil EI dalam miligram yaitu 1 dengan new per gram 0,000165 dengan miligram 0,08165 dan U per miligram yaitu 0,1633 dengan EI plus U 1,1633 mg dan hasil MPE balance yaitu 0,06 dan kemudian hasil kalibrasi yaitu eccentricity error atau EE yaitu lebih dari MPE balance atau tidak baik dan anak timbang dengan 20 yaitu dengan EI per miligram yaitu 2,22 dengan hasil new per gram yaitu 0,00355553 dengan miligram yaitu 0,35553 dengan hasil U yaitu 0,711 per miligram dengan hasil EI per plus U yaitu 2,9311 dengan hasil MPE balance yaitu 0,08 dan hasil kalibrasi yaitu EE lebih dari MPE balance atau setara dengan tidak baik dengan akar dan hasil akar N dari semuanya yaitu 3,162278 dengan standar deviasi yaitu 0,000258 dan hasilnya yaitu 0,001124. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Melalui praktikum perawatan dan kalibrasi neraca dapat disimpulkan bahwa praktikan sudah dapat merawat dan melakukan kalibrasi neraca analitik meliputi indikasi kesalahan, kekurangan atau repeatabilitas, anomali, dan ketidakpastian baku. Apabila terdapat hasil kalibrasi yang kurang baik dan memerlukan kalibrasi ulang, salah satu faktor yang berpengaruh adalah anak timbang, suhu, keseimbangan, tempat, dan lainnya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.